Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Penesofik, mahasiswa IAIN Palangkaraya Program Studi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang analisis saya terkait film dokumentasi Seksi Killer. Film dokumenter berjudul Seksi Killers ini merupakan dokumentasi pengangkatan isu sosial masyarakat dan juga isu lingkungan. Seksi Killer berawal dari isu yang beredar di masyarakat, yakni adanya masalah lingkungan akibat pertambangan batu bara. Berlatar dari Kalimantan Timur yang kemudian menyebar ke PLTU yang berada di Jawa dan juga di Bali. Film ini membahas tentang perjalanan batu bara yang panjang. Baiklah, dari film dokumentasi itu yang bisa kita bahas adalah tentang pertambangan atau pertambangan batu bara. Nah, di sini kita akan memperhatikan apakah pertambangan batu bara itu boleh dilihat dari segi maslahah mursalahnya. Dan mungkin juga nanti akan menggunakan metode-metode usul fikih lainnya. Yang pertama, masalah mursalah itu kan kita menentukan hukum boleh atau tidaknya itu dengan melihat kemaslahatan umum atau kemaslahatan orang banyak. Di pertambangan batu bara yang ada di dokumentasi Seksi Killers tadi, apa sih maslahahnya dan apa sih mufsadatnya atau kerugian atau keburukannya. Untuk maslahahnya kan yang bisa kita lihat itu adalah batu bara itu dipergunakan untuk menghasilkan listrik, dan itu disalurkan ke daerah-daerah yang belum mempunyai listrik. Tentu listrik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti kita, apalagi masyarakat yang belum mempunyai listrik. Namun di sisi lain kita harus juga melihat mafsadatnya atau keburukannya. Apa sih mafsadat yang ada di pertambangan batu bara yang ada dijelaskan di video itu, di dalam film dokumentasi itu kan yang bisa kita lihat yang dijelaskan di situ adalah merusak lingkungan. Di situ dapat dilihat dengan jelas bahwa tambang batu bara ini dampaknya itu lumayan besar untuk lingkungan, entah itu dari tanah, air, dan juga udara. Untuk tanah kan yang bisa kita lihat dengan pengerukan tanah, otomatis kualitas tanah itu kan akan hilang, dan kualitas tanah-tanah yang di sekitarnya juga akan menurun. Jadi hasil-hasil tani, hasil-hasil perkebunan di daerah sekitarnya juga akan menurun, dan juga jika dikeruk terus-menerus, otomatis tanah yang belum dikeruk juga memungkinkan untuk terjadi longsor. Seperti itu. Untuk air, jadi bisa dilihat bahwa air yang mengalir dari daerah pertambangan itu akan membawa endapan-endapan lumpur. Itu juga kan akan merusak lingkungan tersebut. Untuk dari segi udara itu mungkin lebih tepatnya bisa dilihat dari saat batu bara itu diproses di PLTU. Di situ kan kelihatan bahwa pengolahan batu bara itu akan menghasilkan gas-gas sisa yang cukup berbahaya, dan di film tersebut juga ditampilkan bahwa itu bisa menyebabkan seperti kanker dan segala macam. Dari penjelasan maslahah dan mufsadatnya tadi, di sini kan bisa dilihat bahwa mufsadatnya ini masih lebih banyak daripada maslahah. Mungkin untuk dari segi pemanfaatan mungkin maslahahnya juga lumayan besar atau lumayan banyak, karena ini kan menyangkut listrik untuk keperluan orang banyak. Jadi gimana sih kita menentukan apakah pertambangan ini boleh atau tidak sebenarnya? Di situ untuk pertama kita bisa lihat bahwa masalah mursalah ini, jika mafsadatnya ada, itu bukan berarti hal tersebut tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan dengan syarat mafsadatnya harus dihilangkan. Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah kita harus menghilangkan mafsadat dari pertambangan ini. Mafsadatnya tadi kan ada seperti merusak lingkungan, menimbulkan penyakit. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita harus menghilangkan mafsadatnya itu dengan cara penanganan lingkungannya yang lebih baik. Jadi dari situ mafsadat yang harus kita perhatikan adalah dari segi lingkungan dulu. Yakni untuk misalkan pengerukan tanah bisa ditimbun kembali agar bisa dipergunakan kembali, seperti itu. Dan untuk udara, sebenarnya kan dalam pabrik itu seharusnya ada penyaringannya, jadi yang keluar itu tidak berbahaya dan juga
seharusnya pabrik yang didirikan atau pertambangan yang didirikan juga seharusnya tidak berdekatan dengan pemukiman warga. Namun kan di film tersebut bisa kita lihat bahwa pertambangan dan juga pabrik PLTU-nya ini, pembangkit listriknya ini, itu sangat berdekatan dengan pemukiman. Makanya disitulah yang seharusnya dihindari. Jadi melihat hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pertambangan itu diperbolehkan. Namun mafsadat-mafsadat yang ada itu harus diperhatikan. Karena juga untuk pertambangan itu sudah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 dan 91, dan bahkan di Indonesia sudah ada fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan, yakni fatwa MUI nomor 22 tahun 2011. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertambangan batubara itu diperbolehkan. Namun dalam film tersebut kita diperlihatkan apa saja mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara tersebut yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi diharapkan dari film tersebut kita bisa lebih memperhatikan mafsadat-mafsadat yang dimunculkan dari tambang batubara, dan juga bisa menghilangkan mafsadat tersebut untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa dalam pertambangan ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, atau hal-hal yang harus diperhatikan lagi agar pertambangan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan, namun masalahnya menjadi semakin banyak karena mafsadatnya berkurang dan orang-orang di sekitar tambang juga tidak dirugikan, namun hasil dari batu bara tersebut bisa menghasilkan listrik kepada banyak orang dan menghasilkan maslahah untuk banyak orang. Sekian dari saya, Ivan Epon Sofik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.